4271. Mata Yang Kai berbinar ketika dia buru-buru bertanya, apakah kota Dingfeng memiliki elemen yin peringkat ke-7 atau inti dalam monster elemen logam? Mendengar ini, Pang Duo tersenyum pahit, adik yang, monster bis kelas 7 bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh dengan santai oleh orang seperti kita. Jika monster bis kelas 7 benar-benar datang ke sini, kota Dingfeng pasti sudah dihancurkan menjadi tanah. Bahkan jika itu adalah monster bis kelas 6, kota Dingfeng saya tidak memiliki cadangan. Jika Anda membutuhkan monster bis kelas 5, kami mungkin bisa memberi Anda beberapa. Apa gunanya inti dalam peringkat kelima? Yang Kai awalnya berpikir bahwa karena kota Dingfeng telah berdiri di sini selama ribuan tahun, pasti akan ada beberapa inti yang terakumulasi. Mungkin akan ada sesuatu yang dia butuhkan. Sekarang dia tahu bahwa kota Dingfeng tidak sekaya yang dia pikirkan. Memikirkannya, kekuatan mereka ada di sini. Monster bis peringkat ke-7 mungkin bisa menampilkan kekuatan Open Heaven peringkat menengah. Bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Tanpa peringkat ke-7, Yang Kai tidak memiliki apapun untuk diminta. Dia datang ke sini untuk menyembuhkan lukanya. Sekarang luka-lukanya sebagian besar sudah sembuh, sudah waktunya untuk pergi. Adegan itu hening sejenak. Wuxin, kamu pergi dulu. Jaga lukamu. Setelah beberapa saat, Pang Duo melambai pada Fan Wuxin. Fan Wuxin segera pergi. Pada saat ini, Jing Er sudah kembali, tetapi dia sendirian dan ekspresi wajahnya agak aneh. Gong Yangxi yang lebih pendiam bertanya dengan ragu, di mana Penatuatan? Jing Er menjawab, saya tidak melihat Penatuatan. Tempat tinggalnya kosong. Bagaimana? Pang Duo tercengang, apakah Anda mencarinya di kota? Apakah Penatuatan sedang menyembuhkan di suatu tempat? Sebelum Jing Er sempat menjawab, dia mendengar suara langkah kaki di luar, diikuti oleh seseorang yang berteriak panik, laporkan. Raja Babun Emas ada di sini. Apa? Jin Yuanlang berseru, berdiri dari kursinya dengan kaget, mengapa ada di sini lagi? Bukankah itu baru saja datang ke sini beberapa hari yang lalu? Yang lain juga memiliki ekspresi yang bermartabat, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Yang Kai dan Ku Huachang saling memandang, sama sekali tidak yakin siapa Raja Babun Emas ini. Itu benar-benar membuat orang-orang di kota Dingfeng ini merasa seperti menghadapi musuh besar. Laporan. Teriakan lain memasuki telinga semua orang. Mengikuti suara, sesosok mendarat di aula utama kota. Berbicara, Mo Mei memerintahkan dengan tegas. Orang itu menangkupkan tinjunya dan berkata, membalas tuan-tuan kota, Penatuatan dengan paksa membuka batasan formasi besar dan pergi sendiri. Pada saat ini, formasi besar tidak beroperasi dengan benar, dan pintunya terbuka lebar. Hajingan, Mo Mei berdiri, wajahnya dipenuhi amarah. Wajah orang lain juga sangat berubah. Ini benar-benar kasus ketika hujan turun. Jika Raja Babun Emas tiba-tiba datang, itu akan baik-baik saja. Jika susunan besar masih utuh, maka tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, mereka masih bisa menghadapinya untuk sementara waktu. Tapi sekarang Tan Luoxing telah dengan paksa membuka arai besar, menyebabkan arai besar beroperasi dengan lamban. Ini hanya melemparkan kota Dingfeng ke rak api untuk dipanggang. Jika masalah hari ini tidak ditangani dengan benar, kota Dingfeng kemungkinan besar akan berubah menjadi abu. Pang Duo tertegun sejenak. Mengapa Penatuatan dengan paksa membuka formasi, dan mengapa kamu pergi? Ku Huachang berkata, kamu benar-benar bodoh, bahwa Tan Luoxing jelas-jelas melarikan diri. Melarikan diri. Pang Duo tidak berani mempercayainya. Saat dia hendak bertanya mengapa Tan Luoxing ingin lari, dia tiba-tiba mengerti. Dia jelas tahu bahwa masalah dia memfitnah Yang Kai sudah terungkap. Dia takut tuan-tuan kota akan menghukumnya dan merasa bahwa dia tidak memiliki wajah untuk tinggal di kota Dingfeng. Itu sebabnya dia buru-buru melarikan diri. Lagi pula, masalah dari sebelumnya cukup besar. Meskipun tidak ada yang mati, itu adalah hasil dari Yang Kai yang berbelas kasih. Jumlah orang yang terluka tidak terhitung. Jika bukan karena kata-katanya yang tidak bertanggung jawab sebelumnya, bagaimana masalah ini bisa terjadi? Dia adalah seorang tetua dari kota Dingfeng, tetapi karena keinginan egoisnya sendiri, dia tidak hanya membalas kebaikan dengan permusuhan, mempermalukan kota Dingfeng, dia juga membawa kerugian besar bagi kota Dingfeng. Dia juga tidak memiliki wajah untuk tinggal. Mari kita tidak membicarakan masalah Penatuatan untuk saat ini. Yang perlu kita tangani sekarang adalah Raja Babun Emas. Mo Mei berjalan turun dari tahta tuan kota selangkah demi selangkah. Suaranya mantap dan wajahnya bermartabat. Sejak datang ke sini, ia pasti menginginkan upeti. Selama itu dapat memenuhi kebutuhannya, ia akan pergi secara alami. Penatuamu, berapa banyak upeti yang tersisa dari kota Dingfeng? Mu Qianxuan berkata,
Tidak banyak yang tersisa, hanya 4 atau 5. Biasanya hanya datang sekali setiap 1 atau 2 hari, jadi kita punya cukup waktu untuk berburu binatang iblis dan mendapatkan upeti. Terakhir kali datang, itu hanya sebulan yang lalu, jadi sudah cukup banyak mengosongkan penyimpanan sebelumnya. Tim yang pergi berburu demonic beast masih belum kembali, jadi dari mana upeti itu berasal? Meskipun dia tahu ini adalah hasilnya, ketika dia mendengar laporan Mu Qianxuan, hati Mo Mei masih tenggelam. Tanpa upeti, mereka tidak akan bisa mengirim Raja Babun Emas pergi. Bagi kota Dingfeng, ini adalah bencana. Tuan kota, para tetua, Raja Babun Emas itu tampaknya menderita luka berat. Kultivator yang melaporkan sebelumnya berkata, Raja Babon Emas terluka. Mata Gong Yangxi berkedip saat dia sedikit mengangguk. Itu masuk akal. Ia kembali begitu cepat karena ingin mendapatkan beberapa upeti dari sini untuk mengobati luka-lukanya. Jin Yuan Lang tersenyum pahit. Tapi kami tidak punya upeti untuk diberikan. Siapa yang tahu jika itu akan marah? Mo Mei berkata, tidak peduli apa, mari kita lihat dulu. Jika itu adalah berkah, itu bukan kutukan. Jika itu kutukan, itu tidak bisa dihindari. Jika itu bisa mundur dengan aman, itu yang terbaik. Jika tidak, maka kita hanya bisa menggunakan kekuatan seluruh kota untuk melawannya. Mengatakan demikian, dia berbalik untuk melihat Yang Kai dan berkata, mengenai penatuatan, kota Dingfeng saya telah mengecewakan Tuan Yang. Tunggu sampai ratu ini berurusan dengan Raja Babun Emas, maka saya akan datang dan berbicara dengan Anda secara rinci. Yang Kai berkata dengan acuh tak acuh, Tuan-tuan kota, tidak perlu mengambil hati. Anda juga mengatakan bahwa itu adalah masalah penatuatan. Itu hanya kesalahpahaman dan tidak ada hubungannya dengan kota Dingfeng. Namun, banyak orang yang terluka oleh tanganku, jadi aku meminta pengampunan tuan kota. Adapun Raja Babun Emas ini, jika tuan-tuan kota tidak keberatan, aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Mo Mei meliriknya dan dengan lembut mengangguk, menunjukkan ekspresi bersyukur. Terima kasih atas masalah Anda, Tuan Yang. Yang Kai dapat menyebabkan kekacauan di kota Dingfeng, jadi jelas bahwa dia sangat kuat. Jika dia pergi bersama mereka, mereka akan memiliki lebih banyak perlindungan. Mo Mei tersipu malu. Seharusnya kota Dingfeng membalas budi kepada Yang Kai. Siapa sangka bukan hanya bantuan yang tidak dibalas, tetapi juga terjadi kesalahpahaman. Sekarang, pihak lain mengambil inisiatif untuk datang dan membantu. Tuan Yang ini tidak hanya terlihat sangat mirip dengan Lan Tingyu, tetapi juga memiliki hati yang hangat. Jika Lan Tingyu tidak menyelamatkan mereka, bagaimana mungkin mereka masih hidup hari ini? Mereka pasti sudah dimakan oleh monster beast sejak lama. Yang Kai berpikir bahwa kota Dingfeng dibangun oleh Lady Boss, Yue He, dan yang lainnya. Sekarang ada masalah di sini, dia secara alami tidak bisa duduk diam. Meskipun luka-lukanya belum sembuh dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih bisa menggunakan 70-80% dari kekuatannya. Mempercepat ke depan, tepat ketika Yang Kai hendak bertanya siapa Raja Babun Emas itu, dia tiba-tiba mendengar raungan yang mengguncang bumi datang dari tidak jauh. Ini adalah raungan binatang, jelas berasal dari monster beast. Apalagi, kenapa terdengar begitu familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya sebelumnya. Yang Kai berkedip dengan ekspresi aneh, berpikir bahwa itu tidak mungkin kebetulan, kan? Ketika dia mengikuti Mo Mei dan yang lainnya ke depan pintu arai besar dan melihatnya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu benar-benar kebetulan. Pada saat ini, arai pelindung kota-kota Dingfeng dibuka paksa oleh Tan Luoxing saat dia melarikan diri. Banyak pembatasan yang rusak dan tidak dapat ditutup sepenuhnya. Di depan pintu yang terbuka lebar, ada seekor babon dengan tinggi lebih dari 10 zang, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Kepalanya terangkat tinggi, tetapi matanya melihat ke bawah dengan jijik, seolah-olah sedang melihat sekelompok semut. Wajahnya dipenuhi dengan ketidaksabaran. Orang ini, bukankah ini monster beast peringkat ke-6 yang dia lihat sebelumnya? Pada saat itu, ia berada di tengah pertempuran hidup dan mati dengan monster wolf. Pertempuran mengguncang langit dan bumi, menyebabkan pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Yang Kai sebelumnya mengandalkan pencegahan babon dan serigala monster untuk melarikan diri dari pengejaran Yin Xinzhao dan yang lainnya, akhirnya tiba di kota Dingfeng. Ketika Mo Mei dan yang lainnya telah menyebutkan Raja Babun Emas sebelumnya, Yang Kai mengira itu adalah kultivator yang kuat, tetapi sekarang dia tahu bahwa itu adalah monster peringkat ke-6. Dia tidak tahu bagaimana pertempuran antara itu dan serigala monster berakhir, tetapi kemungkinan orang ini tidak menang, karena pada saat ini, tubuh Raja Babun Emas dipenuhi luka, berlumuran darah. Banyak bagian tubuhnya yang kehilangan daging, jelas digigit oleh monster wolf.
Bahkan cahaya keemasan yang menutupi tubuhnya sedikit redup, dan auranya sedikit lebih lemah. Mo Mei dan yang lainnya berhenti beberapa lusin zang jauhnya dari Raja Babun Emas, masing-masing wajah mereka serius. Pertama-tama mereka memberi hormat secara serempak, lalu berkata, Raja Babun Emas, mengapa Anda datang ke kota Dingfeng saya lagi begitu cepat? Raja Babun Emas itu menunduk untuk melihat, lalu mengeluarkan dua raungan rendah dari mulutnya. Maknanya tidak jelas, tetapi melihat penampilannya, itu seharusnya dapat memahami bahasa manusia, dan kecerdasannya tidak rendah. Mo Mei menggelengkan kepalanya dan berkata, upeti yang kami kumpulkan sebelumnya telah diserahkan kepada Anda. Kota Dingfeng saya saat ini tidak memiliki upeti tambahan, jadi bahkan jika Anda di sini, kami tidak berdaya. Mengaum. Raja Babun Emas sangat marah. Itu menundukkan kepalanya dan mengeluarkan raungan marah, memamerkan taringnya. Angin kencang bertiup, meniup rambut Mo Mei, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Bahkan dalam menghadapi monster bis peringkat ke-6 yang marah, ekspresinya tidak berubah, menunjukkan kultivasi mentalnya yang kuat. Mo Mei berkata, jika Anda ingin menyembuhkan luka Anda, kota Dingfeng saya dapat melakukan yang terbaik untuk membantu, tetapi apa yang Anda butuhkan, kami benar-benar tidak memilikinya. Bahkan jika Anda marah, itu tidak berguna. Mengaum. Raja Babun Emas mengeluarkan raungan marah lainnya. Kali ini, tidak hanya mengaum dengan keras, ia bahkan berlari ke kiri dan ke kanan beberapa kali, menghancurkan beberapa rumah hingga berkeping-keping dengan pukulan. Kemudian, itu melambaikan tinjunya yang besar ke Mo Mei dan yang lainnya, tampak seolah bertanya apakah mereka takut. Banyak kultivator waspada yang telah berkumpul di dekatnya tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Mo Mei tidak bergerak, berkata dengan acuh tak acuh, kamu saat ini terluka, jadi sebaiknya kamu tidak mudah marah. Kalau tidak, akan lebih sulit untuk pulih. Raja Babun Emas benar-benar mengabaikannya, seperti anak kecil yang mengamuk karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu mengepalkan tinjunya, menghancurkan tanah dengan ledakan keras, dan demonik Qi yang kejam menyapu ke segala arah, menyebabkan banyak orang menjadi khawatir. Yang Kai diam-diam bertanya pada Jin Yuan Lang, yang berdiri di samping, apa yang diinginkan Raja Babun Emas ini. Jin Yuan Lang tersenyum pahit dan berkata, inti dalam monster beast tipe logam. 4272. Inti dalam monster beast berelemen logam. Yang Kai tercengang. Kenapa harus unsur logam? Adik Yang, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Pang Duo datang dan menatap Raja Babun Emas yang marah dengan kewaspadaan. Dia tanpa sadar menarik janggutnya dan menjelaskan, saya tidak terlalu yakin tentang monster beast di luar, tetapi saya mendengar bahwa itu sedikit berbeda dari monster beast di sini. Monster beast di sini dapat mengkonsumsi inti dari monster beast lainnya, atribut unsur yang sama untuk memperkuat dan memulihkan dirinya sendiri, sehingga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Monster beast di sini bisa dipromosikan seperti itu. Yang Kai terkejut pada awalnya, tetapi dia segera mengerti. Belum lagi monster beast di sini, bahkan monster beast di luar memiliki banyak contoh saling mencuri inti dalam kultivasi monster beast berbeda dari manusia. Manusia memiliki metode kultivasi dan teknik rahasia mereka sendiri, tetapi monster beast tidak. Itu sepenuhnya mengandalkan insting. Jika merasa bahwa inti dalam monster beast lain sangat berguna untuk dirinya sendiri dan dapat dengan mudah menang, itu tidak akan lunak. Hanya saja inti dalam monster beast di dunia luar memiliki banyak atribut unsur yang berbeda. Itu tidak semurni inti dalam monster beast di Blood Demon Grotto Heaven. Itu benar. Ketika Raja Babun Emas ini pertama kali muncul di luar kota Dingfeng, itu hanya monster beast kelas 6 yang baru dipromosikan. Setelah bertahun-tahun, dengan upeti yang diberikan oleh kota Dingfeng setiap tahun, saya khawatir itu tidak jauh dari kelas 7. Ketakutan memenuhi mata Pang Duo. Mereka bukan tandingan monster beast kelas 6 belaka, apalagi kelas 6 kelas atas seperti Raja Babun Emas. Jangan terkecoh dengan lukanya yang parah. Jika itu benar-benar bertarung, ribuan orang di kota Dingfeng bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu benar-benar mencapai kesepakatan dengan Raja Babun Emas dan memberinya upeti. Jin Yuan Lang tersenyum pahit, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jika kita tidak memberikannya upeti, kota Dingfeng akan lama tidak ada lagi. Beberapa tahun terakhir ini, ada beberapa krisis yang kami alami, dan Raja Babun Emas telah membantu kami melawan. Ia juga tahu bahwa kami memiliki nilai, jadi kami diizinkan untuk tinggal di sini. Jika kami merasa tidak berharga, pikiran monster beast tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Jika mereka tidak bisa mengeluarkan upeti kali ini, tidak ada yang tahu apa konsekuensinya.
Kota Dingfeng dan Raja Babun Emas tampaknya memiliki hubungan yang saling bergantung. Meskipun kota Dingfeng berada di sisi yang lebih lemah, itu bisa membawa Raja Babun Emas banyak inti monster beast tipe logam. Inilah sebabnya mengapa Raja Babun Emas terkadang melindungi kota Dingfeng. Sementara mereka berbicara, Raja Babun Emas menjadi semakin marah. Itu meraung marah dan bau busuk menyerang wajah mereka. Mo Mei berteriak, Raja Babun Emas, saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Kota Dingfeng saya tidak memiliki upeti sekarang. Tidak peduli seberapa marah Anda, itu tidak berguna. Mengapa Anda tidak tenang dan fokus pada penyembuhan? Raja Babun Emas menoleh, mata merahnya dipenuhi kilatan buas. Tiba-tiba, ia mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi dan membantingnya ke bawah. Mo Mei berteriak, semuanya, hati-hati. Saat dia berbicara, dia segera mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Banyak kultivator kota Dingfeng juga memiliki ekspresi tegas saat mereka menampilkan teknik ilahi. Begitu semua orang bergerak, Yuan Qi dari surga dan bumi langsung melonjak. Berbagai atribut teknik ilahi berubah menjadi gelombang energi yang menyapu Raja Babun Emas. Yang Kai dan Ku Huachang saling memandang dan melihat kejutan di mata masing-masing. Sebenarnya, kekuatan orang-orang di kota Dingfeng tidak terlalu kuat. Di bawah penindasan surga Gua Iblis Darah, mereka tidak bisa maju ke tingkat Open Heaven. Oleh karena itu, apakah itu Mo Mei, para tetua, atau kultivator lainnya, tingkat tertinggi hanya pada tingkat setengah langkah Open Heaven, yang masih dalam lingkup alam Kaisar. Namun, orang-orang dari Kaisar Realm di tempat ini sangat berbeda dari Kaisar Realm di dunia luar. Ini terutama berlaku untuk Mo Mei, Pang Duo, dan para tetua lainnya. Masing-masing Yuan Qi mereka sangat murni, dan kekuatan teknik ilahi yang mereka tunjukkan juga sangat kuat. Ketika dia bertarung dengan Tan Luoxing sebelumnya, Yang Kai telah memperhatikan bahwa bahkan Ku Huachang mungkin belum tentu menjadi lawan Tan Luoxing. Harus diketahui bahwa Ku Huachang duduk di kelas 6, sedangkan Tan Luoxing hanya di kelas 5. Ada perbedaan kekuatan Open Heaven di antara keduanya. Sekarang tampaknya Tan Luoxing bukan satu-satunya yang unik. Mo Mei dan para tetua lainnya juga seperti ini. Memikirkannya, Yang Kai mengerti. Di dunia luar, keberadaan seperti Mo Mei dan Pang Duo sudah mencoba untuk maju ke Open Heaven. Jika mereka berhasil, mereka akan terbang ke langit, tetapi jika gagal, mereka akan menjadi abu. Tidak ada kemungkinan ketiga. Namun, orang-orang di kota Dingfeng ditekan oleh Blood Demon Paradise dan tidak bisa maju. Mereka telah terperangkap di tingkat setengah langkah Open Heaven selama ratusan tahun, atau bahkan lebih lama. Mereka hanya bisa memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatan mereka di level ini. Setelah periode akumulasi yang lama, energi mereka secara alami lebih murni dan kuat daripada seorang kultivator biasa, dan kekuatan teknik ilahi yang mereka tunjukkan juga lebih kuat. Yang Kai dalam hati terkejut. Jika Mo Mei, Pang Duo, dan yang lainnya dapat menemukan peluang yang cocok, maju ke Open Heaven seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan fondasi yang kuat seperti itu, peluang kegagalan mereka akan lebih rendah. Saat pikirannya naik dan turun, sinar teknik ilahi yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan telapak tangan raksasa Raja Babun Emas. Cahaya keemasan meletus, dan sinar tajam energi logam melesat ke segala arah seperti pedang dan pedang. Desir, 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 desir. Dalam sepersekian detik, petak besar seniman bela diri kota Dingfeng jatuh ke tanah, darah menodai bumi merah. Meskipun teknik ilahi Mo Mei dan yang lainnya mampu memblokir telapak tangan raksasa untuk sesaat, sulit bagi mereka untuk melanjutkan. Melihat telapak tangan akan mendarat, Mo Mei, Pang Duo, dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Tubuh mereka berkelebat, dengan gila-gilaan mendesak kekuatan mereka untuk memblokir telapak tangan. Dengan ledakan, energi emas dengan ceroboh memotong kehampaan. Luka kecil muncul di tubuh semua orang. Mo Mei dan yang lainnya hampir terbanting ke tanah oleh telapak tangan Raja Babun Emas. Tidak peduli seberapa kuat mereka masih setengah langkah Open Heaven. Meskipun Raja Babun Emas terluka, monster beast peringkat 6 puncak bisa dengan santai menampilkan kekuatan Open Heaven kelas rendah. Para kultivator kota Dingfeng tidak bisa menahan diri. Kaca. Suara renyah terdengar. Kedua kaki Kim Yuan Lang terpelintir dan patah. Meski kesakitan, dia tidak mengeluarkan suara. Dia mengertakkan gigi dan bertahan. Ketika Yang Kai melihat ini, dia tahu dia tidak bisa terus menonton. Jika ini terus berlanjut, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di sini hari ini. Sosoknya melintas, dan dia mengangkat tombak naga azurnya. Tombak itu melesat seperti naga, menusuk ke arah Raja Babun Emas. Raja Babun Emas menoleh dan memamerkan taringnya. Tangannya yang lain, terbungkus energi logam padat, meraih Yang Kai.
Tuan Yang, hati-hati. Mo Mei berteriak. Begitu suaranya jatuh, dia melihat Yang Kai ditangkap oleh Raja Babun Emas dan menghilang tanpa jejak. Ini, Pang Duo dan yang lainnya terdiam. Mereka awalnya berpikir bahwa kekuatan Yang Kai harus luar biasa untuk dapat menyebabkan keributan seperti itu di kota Dingfeng. Siapa yang mengira dia akan sangat lemah? Namun, saat pikiran ini muncul, mereka mendengar teriakan ketakutan Raja Babun Emas. Segera setelah itu, darah menyembur keluar dari tangan yang terkepal. Sosok yang memegang tombak melesat keluar dari telapak tangan dan berputar seperti gasing, mengebor lubang di tangan raksasa itu. Tombak itu tidak berhenti di situ, dan menusuk ke arah wajah Raja Babun Emas. Rambut Yang Kai acak-acakan, dan tubuhnya berlumuran darah Raja Babun Emas. Dia berteriak dengan anggun, binatang jahat, jangan terlalu biadab. Raja Babun Emas meraung dan menarik kedua tangannya. Dia tidak peduli dengan luka di telapak tangannya sama sekali. Dia menangkupkan tinjunya dan dengan keras menghancurkannya ke arah Yang Kai. Hong! Gelombang kejut menyebar, dan sosok Yang Kai jatuh ke tanah seperti meteor. Sosok Raja Babun Emas juga dikirim terbang, dan di tubuhnya yang sudah terluka, sekarang ada luka lain. Dengan dukungan Yang Kai, tekanan pada Mo Mei dan yang lainnya sangat berkurang. Melihat Yang Kai dihancurkan ke tanah, mereka semua berlari dengan khawatir. Berdiri di samping lubang, Pang Duo berseru, adik Yang. Sua, Yang Kai melompat keluar dari lubang, rambutnya menempel di wajahnya saat dia menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Meskipun dia belum pulih dari luka-lukanya, Raja Babun Emas juga terluka parah. Semua orang setara satu sama lain, dan tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Baru saja, semua orang menderita sedikit kerugian. Ini masih tidak ada salahnya. Pang Duo dan yang lainnya tercengang. Setelah dihancurkan oleh Raja Babun Emas seperti itu, sebenarnya ada seseorang yang bisa bertahan. Mereka semua berpikir bahwa Yang Kai pasti sudah mati. Pei, Yang Kai meludahkan seteguk darah ke tanah, dan menikam tombak naga Azure ke tanah. Dia memelototi Raja Babun Emas yang sedang merangkak dengan penuh kebencian, dan mencibir, kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu besar. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi besar. Dia berteriak dengan suara rendah, transformasi naga. Raungan naga bernada tinggi bergema di langit, dan kepala naga emas besar melayang di belakang Yang Kai. Itu hidup, dan kedua mata naganya dipenuhi dengan keagungan seolah-olah memandang rendah semua makhluk hidup. Kepala naga itu jatuh ke tubuh Yang Kai dan menghilang. Serangkaian suara berderak terdengar, dan di bawah tatapan tercengang semua orang, tubuh Yang Kai tiba-tiba mengembang, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi tubuh setengah naga setinggi 50 zang. Dengan perkembangan kekuatan asal naga ilahi emas, kemurnian darah naga, dan penggunaan teknik rahasia transformasi naga, Yang Kai sedikit bisa mengendalikan satu atau dua hal. Di hadapan Raja Babun Emas, 50 zang sudah cukup untuk menghancurkannya. Jika tidak, dia bisa sepenuhnya berubah menjadi raksasa 2 atau 300 zang. Tercakup dalam sisik naga, tangannya berubah menjadi cakar naga, tanduk naga di kepalanya, ekor naga berayun di belakangnya, dan kumis naga berkibar tertiup angin. Dia sangat menakjubkan dan sombong. Ku Huachang mengulurkan tangan untuk menutupi bibir merahnya dan melihat ke atas, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Itu juga pertama kalinya dia melihat Yang Kai berubah seperti ini. Dia berpikir bahwa kali ini, dia telah melalui hidup dan mati bersama Yang Kai, dan sudah cukup memahaminya. Siapa yang tahu bahwa sampai sekarang, dia menyadari bahwa apa yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es. Di dalam kota Dingfeng, ribuan orang menatap Yang Kai. Di depan sosok setinggi 500 meter ini, semuanya sekecil semut. Tidak hanya tinggi badannya yang mengesankan, tetapi ada juga aura agung yang dia pancarkan yang menyebabkan hati semua orang bergetar, tanpa sadar melahirkan dorongan untuk menyembahnya. Tidak hanya kultivator kota Dingfeng yang tercengang, tetapi bahkan Raja Babun Emas pun tercengang. Sebagai monster beast, ia merasakan kekuatan naga Yang Kai lebih jelas daripada manusia. Kedua matanya sedikit menyusut, dan bahkan tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tapi segera, itu mengaum pada Yang Kai, seolah-olah merasa malu karena baru saja mundur. Hanya dengan mengaum seperti ini dia bisa mendapatkan momentum. Yang Kai juga meraung, dan naga itu meraung, membuat angin dan awan berubah warna. Dia mengambil langkah besar ke depan dan menyerang langsung ke Raja Babun Emas. Raja Babun Emas tidak takut sama sekali dan menyerang ke depan juga. Kedua sosok raksasa itu dengan cepat bertabrakan, menghasilkan suara memekakkan telinga yang mengguncang langit dan bumi. 4273. Boom, boom, boom.
Suara keras terdengar saat dua sosok raksasa saling berhimpitan. Pertempuran berjalan lancar, dan kota Dingfeng benar-benar berantakan. Kota ini awalnya tidak besar, jadi bagaimana bisa menahan siksaan Yang Kai dan Raja Babun Emas yang telah berubah menjadi setengah naga. Hanya dalam waktu singkat, setengah dari kota hancur. Rumah yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan berubah menjadi pagar yang rusak dan dinding yang bobrok. Yang Kai tidak terlalu peduli saat ini. Meskipun Raja Babun Emas terluka parah, setiap gerakan monster bis kelas 6 puncak mengandung kekuatan besar. Dalam kondisinya saat ini, dia harus melawan dengan sekuat tenaga dan tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk mengurus hal lain. Meskipun dia memiliki keunggulan absolut dalam hal ukuran, terkadang memiliki tubuh yang lebih besar tidak cukup untuk mengamankan kemenangan. Gerakan Raja Babun Emas itu gesit dan kuat. Itu akan naik ke tubuh Yang Kai dari waktu ke waktu dan membuka mulutnya untuk menggigitnya. Cakar tajam di kedua tangannya juga menggores punggung Yang Kai hingga meneteskan darah segar dan sisik naga beterbangan. Yang Kai meraih salah satu lengan Raja Babun Emas dengan pegangan backhand. Seperti palu godam, dia menghancurkannya ke kiri dan ke kanan. Boom, boom, boom. Bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Raja Babun Emas meraung marah saat tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Yang Kai merasakan sakit di telapak tangannya saat dia merasa bahwa cakar naganya tertusuk penuh lubang oleh energi logam yang tajam itu. Dia tidak punya pilihan selain membuangnya ke samping. Raja Babun Emas mendarat di tanah dan memukul dadanya dengan kedua tangan, menghasilkan suara berdebar. Itu sangat marah dan mengulurkan tangan untuk mengambil batu besar di sampingnya. Itu melompat tinggi dan dengan kejam menghancurkannya di kepala Yang Kai. Seolah-olah meteorit jatuh dari langit. Kekuatannya sangat mencengangkan. Hati semua orang terangkat ketika mereka melihat ini. Adegan di depan mereka hanyalah pertempuran antar monster. Tidak ada yang berani mendekat dalam radius 3 kilometer. Yang Kai mengepalkan cakar naganya dan meninju, menghancurkan batu besar itu menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, dia mengambil napas dalam-dalam dan perutnya membengkak seperti balon yang digelembungkan. Raungan naga yang agung bergema saat Yang Kai membuka mulutnya dan menyemburkan semburan api hitam pekat. Napas naga api. Sebelum menyempurnakan api primordial gagak emas, Yang Kai mampu menampilkan teknik rahasia ras naga. Setelah menyempurnakan api primordial gagak emas, kekuatan teknik rahasia ini bahkan lebih besar. Kembali di batas void besar, matriark racun dari Sekte Bintang Merah telah meninggal secara tragis di bawah langkah ini dan dibakar menjadi mayat hangus oleh Yang Kai. Api yang mengamuk tergantung terbalik di kehampaan. Raja Babun Emas juga merasakan keanehan dan kekuatan api hitam ini. Dia tidak berani ceroboh. Cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba melebar dan berubah menjadi kekuatan pelindung. Api hitam bertabrakan dengan cahaya keemasan, dan cahaya keemasan itu langsung ditekan. Meskipun Raja Babun Emas bisa menampilkan kekuatan Open Heaven kelas bawah, itu masih hanya di kelas 6. Api primordial gagak emas Yang Kai memiliki kekuatan Open Heaven kelas atas, jadi ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Selain itu, di antara 5 elemen, api adalah musuh logam. Monster bis kelas 6 secara paksa menahan pembakaran api primordial gagak emas dan bergegas keluar dari sangkar api. Itu mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya dengan keras ke kepala Yang Kai. Yang Kai terhempas ke tanah, terhuyung mundur. Raja Babun Emas tidak menunjukkan belas kasihan dan bergegas menuju Yang Kai dengan seluruh anggota tubuhnya. Cahaya keemasan di tubuhnya berkumpul di depannya dan berubah menjadi bentuk tombak panjang. Itu melintas dan merobek alam semesta. Yang Kai merasakan bahaya yang besar dan buru-buru mengaktifkan teknik rahasia perisai naga di depannya untuk melindungi dirinya sendiri. Retak, tombak emas menabrak perisai naga, dan perisai itu langsung hancur berkeping-keping. Tombak emas tidak kehilangan momentum dan dengan cepat membesar dalam penglihatan Yang Kai. Hati Yang Kai bergetar dan dia buru-buru mundur. Dia menyadari bahwa dia telah sedikit meremehkan Raja Babun Emas. Monster bis kelas 6 puncak memang luar biasa. Itu sudah sangat ganas bahkan ketika terluka parah. Apa yang akan dilakukannya jika dalam kondisi sempurna? Tapi sekali lagi, dia sendiri belum pulih dari cederanya dan tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya. Menjangkau dengan tangannya, tombak naga Azure merobek udara. Saat Yang Kai menggenggamnya, tiba-tiba melebar dan berubah menjadi tombak raksasa yang mengejutkan dengan panjang lebih dari 70 meter. Tombak panjang itu menjentikkan dan menghancurkan tombak emas. Tangan Yang Kai mati rasa dan tombak naga Azure hampir terlepas dari tangannya. Untungnya, dia dengan cepat menstabilkan dirinya dan mendorongnya keluar lagi ketika dia menariknya keluar. Di balik cahaya keemasan, Raja Babun Emas dengan agresif menyerang, memamerkan taringnya dengan cara yang menakutkan.
Darah berceceran saat Raja Babun Emas menggeram. Tombak naga Azure menembus dadanya dan keluar dari punggungnya. Tombak panjang Yang Kai bergerak dan semburan darah berceceran di tanah. Alih-alih mundur, Raja Babun Emas menyerbu ke depan dan meninju dada Yang Kai sebelum Yang Kai dapat memulihkan kekuatannya. Tubuh setengah naga setinggi 500 meter terbang tiba-tiba dan mendarat dengan keras di tanah. Itu meluncur keluar sejauh ribuan meter, dan semua rumah di sepanjang jalan runtuh. Ketika Yang Kai bangkit lagi dan siap bertarung dengan Raja Babun Emas lagi, di mana pria di depannya? Kemana perginya? Yang Kai berbisik. Ku Huachang mengulurkan tangan dan menunjuk. Yang Kai mendongak dan melihat cahaya keemasan di kejauhan melarikan diri. Raja Babun Emas telah berlari lebih dari 10 mil jauhnya. Orang ini jelas tahu bahwa agak berat dan tidak menguntungkan untuk terus melibatkan dirinya sendiri. Ini juga merupakan langkah yang bijaksana untuk segera mundur. Yang Kai tidak siap untuk melepaskannya. Dia mengejarnya dengan tombaknya dan menyeringai, masih ingin lari. Kamu bisa kabur. Sebelum dia mengambil 2 langkah, Mo Mei berteriak, Tuan, tolong tunjukkan belas kasihan. Yang Kai berhenti dan melihat ke bawah. Mo Mei berkata dengan ekspresi tertekan, Tuan, tolong jangan mengejarnya dan biarkan dia hidup. Mengapa? Yang Kai bertanya. Mo Mei berkata, meskipun Raja Babun Emas telah menerima banyak manfaat dari kota Dingfeng saya, selama bertahun-tahun, ada beberapa krisis yang telah dibantu untuk dilalui. Dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan beberapa kebaikan untuk kota Dingfeng saya. Kali ini, mungkin karena itu sangat perlu disembuhkan, jadi itu sangat tidak bijaksana. Yang Kai mendengar ini dan berkata, membiarkan harimau kembali ke gunung pada akhirnya akan menimbulkan masalah. Tuan Kota Mo telah memikirkannya dengan matang. Mo Mei bersikeras, tolong lepaskan. Yang Kai merenung sejenak dan menyingkirkan seni transformasi naga. Sosoknya kembali normal. Karena Mo Mei berkata begitu, dia terlalu malas untuk mengejarnya. Terlebih lagi, Raja Babun Emas bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia mengejarnya dan membunuhnya, dia harus membayar harganya. Mo Mei membuka mulutnya untuk mengucapkan terima kasih. Beberapa sesepuh juga memandang Yang Kai dengan kaget dan takut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang bisa bertarung secara seimbang dengan Raja Babun Emas. Dibandingkan dengan Lanting Yu, pria ini tampaknya lebih kuat dan lebih sombong. Hari ini, kota Dingfeng bisa dikatakan penuh dengan kejadian tak terduga. Pertama, Yang Kai menyebabkan keributan di sini. Kemudian, salah satu dari 5 tetua agung, Tan Luoxing, dengan paksa membuka barisan dan melarikan diri dari kota. Masalah ini belum selesai ketika Raja Babun Emas berlari lagi. Yang Kai melakukan pertempuran sengit dengannya, hampir menghancurkan setengah dari kota Dingfeng. Melihat rumah-rumah yang runtuh di mana-mana dan penduduk yang terus-menerus meratap, alis Mo Mei berkerut. Para tetua juga terluka. Kaki Yuan Lang patah dan banyak murid kota juga terluka. Kota Dingfeng bisa dikatakan menderita kerugian besar dari pertarungan ini. Segera, di bawah komando Mo Mei, orang-orang yang tidak terluka mulai merawat yang terluka. Bahkan ada sekelompok orang yang pergi untuk segera memperbaiki City Protecting Array. Kota Dingfeng berantakan. Yang Kai menemukan tempat untuk pulih sedikit sebelum kehabisan lagi. Melihat situasi kota Dingfeng saat ini, dia berkata kepada Mo Mei, Tuan Kota Mo, saya khawatir kita tidak bisa tinggal lama di kota ini. Anda membiarkan Raja Babun Emas pergi hari ini, tetapi sifat monster beast sulit untuk diprediksi. Sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan kembali untuk membalas dendam setelah pulih. Pada saat itu, bagaimana kota Dingfeng akan menolak? Mo Mei menghela nafas. Saya juga tahu ini, tapi migrasi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saat itu, mereka baru saja berhasil membangun kota Dingfeng dengan bantuan Lanting Yu dan Lady Boss. Setelah ribuan tahun perkembangan yang lambat, itu telah mencapai skala hari ini. Saat ini, jika mereka ingin bermigrasi, setidaknya mereka membutuhkan tempat yang aman sebagai benteng. Tapi di Blood Demon Wonderland, di mana ada tempat yang aman. Belum lagi, kota Dingfeng masih memiliki musuhnya sendiri, yaitu kota guntur biru yang telah mereka sebutkan sebelumnya. Jika Blue Thunder City mengetahui perubahan di kota Dingfeng, mereka pasti tidak akan bersikap lunak. Mereka pasti akan mengirim pasukan untuk menyerang dan memakan kota Dingfeng dengan bersih. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Blood Demon Wonderland? Yang Kai bingung. Mo Mei tersenyum pahit. Jika kita bisa pergi, mengapa kita tinggal di sini? Tuan yang mungkin tidak tahu, tetapi nenek moyang kita ditangkap oleh penguasa ilahi iblis darah dan dibawa ke sini untuk hidup dan berkembang biak. Penguasa ilahi iblis darah mahir dalam teknik rahasia darah Dao.
Nenek moyang saya telah ditanam dengan pembatasan dao darah. Pembatasan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Jika kita tidak memiliki aura negeri ajaib darah iblis untuk memelihara kita, kita akan langsung menderita serangan balik dan mati. Jadi jika kami ingin pergi, kami harus terlebih dahulu menghapus pembatasan. Jika tidak, kami hanya akan mati. Pembatasan dao darah. Yang Kai mengangkat alisnya. Tuan Kota Mo, bisakah Anda membiarkan saya memeriksanya? Mo Mei menatapnya dengan heran. Tuan yang tahu dao darah. Yang Kai berkata, sebelumnya saya tidak tahu, tetapi sekarang saya tahu satu atau dua hal. Dia belum pernah berhubungan dengan dao darah sebelumnya, tetapi untuk memasuki istana di tengah danau, dia telah memahami beberapa prasasti dari kitab suci memancar darah yang tidak dapat dihancurkan Dayan. Meskipun prasasti terakhir telah dirusak oleh penguasa ilahi gagak hitam, itu adalah kitab suci yang memancar darah. Dengan kata lain, sebagian besar kultivator yang hadir pada waktu itu telah mencoba-coba Blood Dao, tetapi semua orang sama. Mereka hanya tahu sedikit tentang metode kultivasi kitab suci yang memancar darah dan tidak tahu teknik yang sebenarnya. Tuan Yang, tolong. Mo Mei tidak bertingkah seperti gadis kecil dan dengan murah hati mengulurkan tangannya. Yang Kai meminta maaf dan meletakkan dua jari di pergelangan tangannya. Divine Sense-nya melonjak dan memeriksa garis keturunan Mo Mei. Segera, Yang Kai menemukan bahwa memang ada pembatasan misterius dalam garis keturunannya. Itu terkait erat dengan garis keturunannya sendiri, dan pembatasan ini dapat diteruskan melalui reproduksi. Tidak heran dia mengatakan bahwa Lanting Yu akan membawa mereka pergi ketika dia menemukan jalan. Sekarang, sepertinya mereka tidak bisa meninggalkan Blood Demon Wonderland sesuka hati. Dengan pembatasan ini, mereka hanya bisa hidup di negeri ajaib iblis darah selama sisa hidup mereka. Setelah beberapa saat, Yang Kai menarik tangannya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Mo Mei bertanya, bagaimana? Yang Kai menghela nafas dan berkata, saya bisa merasakan pembatasan, tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk menghapusnya. Mendengar kalimat pertama Yang Kai, Mo Mei masih memiliki sedikit harapan, tapi dia segera kecewa. Sambil tersenyum pahit, dia berkata, Tuan terlalu rendah hati. Untuk bisa memaksa Raja Babun Emas mundur, kemampuannya tidak sedikit. 4274. Yang Kai merasa sedikit kasihan. Dia berpikir bahwa jika Mo Mei dan yang lainnya mau, dia bisa menggunakan manik dunia tersegel untuk membawa mereka keluar dari gua iblis darah. Mereka adalah teman lama Lady Boss dan yang lainnya, jadi bukan masalah besar untuk membantu mereka. Terlebih lagi, menurutnya, orang-orang di kota Dingfeng ini semuanya adalah bakat langka. Dilihat dari pertempuran mereka sebelumnya dengan Raja Babun Emas, Kaisar Realm Masters ini memiliki dasar yang jauh lebih dalam daripada yang ada di dunia luar, terutama Mo Mei dan beberapa sesepuh. Ku Huachang, Pei Wenxuan, dan murid inti lainnya dari berbagai tanah terberkati dan surgawi tidak kalah dengan mereka. Mo Mei telah memadatkan kekuatan kelas 6 sementara beberapa sesepuh telah memadatkan kekuatan kelas 5. Setelah waktu yang lama akumulasi Kaisar Agung, jika mereka diberi kesempatan, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk menembus ke alam Open Heaven daripada orang biasa. Pada saat itu, akan ada sekelompok Master Realm Open Heaven kelas 5 dan 6. Apa kekurangan Void sekarang? Bukankah itu alam Open Heaven? Yang Kai percaya bahwa selama dia bisa mengeluarkan orang-orang ini, tidak masalah bagi mereka untuk bergabung dengan Void Land. Bagaimanapun, mereka telah tinggal di gua iblis darah sepanjang hidup mereka, dan tidak ada tempat bagi mereka untuk tinggal di luar, akan tetapi, Void Land bisa menerima mereka semua. Namun, segel darah Dao yang ditanam oleh Raja Iblis darah pada leluhur mereka sebelum kematiannya membuat Yang Kai menyerah pada ide ini. Jika dia benar-benar membawa mereka ke dalam Sealet World Bed, tanpa nutrisi dari aura gua iblis darah, mereka akan langsung mati. Mo Mei menghela nafas, tempat ini menjadi semakin tidak stabil akhir-akhir ini. Saya khawatir nasib kita hanya dapat dibagi dengan tempat ini. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Yang. Gua iblis darah menunjukkan tanda-tanda kehancuran, yang juga diketahui oleh Yang Kai. Tanda yang paling jelas adalah peningkatan terus-menerus dari pintu masuk ketika gua iblis darah dibuka, yang merupakan tanda integrasi gua iblis darah dan wilayah iblis darah. Karena dunia luar menunjukkan tanda-tanda seperti itu, pasti ada tanda-tanda yang lebih jelas di gua iblis darah. Mo Mei dan yang lainnya yang tinggal di sini merasakannya dengan sangat jelas. Yang Kai merenung sejenak dan berkata, Tuan Kota Mo, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya kenal seseorang yang dapat mengangkat segel darah Dao pada Anda. Siapa? Mo Mei bertanya dengan heran. Yang Kai memamerkan giginya dan berkata, seorang pria bernama Black Crow Monarch.
Karena Dewa Raja Gagak Hitam telah mengambil warisan darah Dao yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Sue Yao, dia telah mewarisi kitab suci pemancar darah yang tidak dapat dihancurkan. Jika dia bersedia membantu mengangkat segel Dao darah, tidak akan ada masalah. Tetapi masalahnya adalah bahwa orang ini pada dasarnya jahat dan sangat membenci Yang Kai. Jika mereka benar-benar bertemu, itu akan menjadi hal yang baik jika mereka tidak bertarung, jadi bagaimana Yang Kai bisa memintanya untuk membantu? Tuan Dewa Gagak Hitam, Mo Mei terkejut. Meskipun dia selalu tinggal di Blood Demon Paradise, dia masih tahu apa arti gelar Divine Monarch. Orang ini adalah Open Heaven tingkat tinggi, eksistensi yang agung dan agung. Mengapa dia membantu mereka melepas segel darah Dao tanpa alasan? Tuan Dewa Gagak Hitam saat ini berada di dunia Gua Iblis Darah. Jika saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, saya akan meminta bantuannya. Namun, ada beberapa kesalahpahaman antara saya dan dia. Saya tidak dapat menjamin bahwa dia akan setuju. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Mo Mei membungkuk dan berkata dengan penuh terima kasih, kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Yang. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, bukan apa-apa. Kota Dingfeng memiliki hubungan dengan Nyonya Lan, jadi ada hubungan denganku. Sejak aku bertemu denganmu, aku tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Sekarang, Tuan Kota Mo, biarkan orang memperbaiki formasi terlebih dahulu. Saya tidak bisa tinggal lama di sini dan akan pergi dalam beberapa hari. Mo Mei mengangguk dan dengan cepat memberikan perintah itu. Pembentukan kota Dingfeng diperbaiki selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya selesai. Namun, karena pertempuran antara Yang Kai dan Raja Babun Emas, rumah-rumah di kota perlu diperbaiki. Selain itu, ada banyak orang terluka yang juga perlu istirahat. Setelah hari-hari siksaan ini, Yuan Qi dari kota Dingfeng sangat rusak dan tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Yang Kai dan Ku Huachang beristirahat dengan baik selama beberapa hari. 3 hari kemudian, kedua orang itu mengucapkan selamat tinggal. Mo Mei dan yang lainnya tidak mendesak mereka untuk tinggal. Mereka juga tahu bahwa pengunjung dari langit seperti Yang Kai dan Ku Huachang memasuki negeri ajaib iblis darah untuk menemukan peluang mereka sendiri. Tidak mungkin untuk tinggal di kota Dingfeng sepanjang waktu. Setelah batas waktu habis, mereka harus pergi bahkan jika mereka tidak mau pergi. Formasi dibuka, dipimpin oleh Mo Mei, banyak penatua dan diaken kota Dingfeng mengiring mereka pergi. Yang Kai dan Ku Huachang keluar dari formasi dan melihat ke belakang. Mereka melihat danau yang berkilauan. Siapa yang tahu bahwa di balik danau yang tenang, ada sebuah kota yang tersembunyi. Ayo pergi, kata Yang Kai. Ku Huachang bertanya, saudara muda, kemana kita akan pergi sekarang? Pergi lebih dalam. Yang Kai mengeluarkan jade slip dan memeriksanya. Raja Iblis Darah meninggalkan 2 warisan besar. Sekarang warisan darah telah diambil oleh Dewa Gagak Hitam. Masih ada binatang yang mengendalikan warisan yang tersisa. Dia tidak tahu di mana itu disembunyikan, tetapi ada desas-desus bahwa Istana Iblis Darah ada di kedalaman. Yang Kai datang hanya untuk menemukan sumber daya elemen logam kelas atas dan elemen yin. Mungkin ada sesuatu yang dia butuhkan di Istana Iblis Darah. Yang Kai diam-diam menantikannya. Pada saat ini, jika dia bertemu Yin Xinzhao, itu akan menarik. Sebelumnya, dia dikejar oleh orang ini. Itu memalukan. Sekarang kekuatannya telah pulih, jika dia benar-benar bertemu dengan Yin Xinzhao, dia harus memberinya pelajaran yang baik. Setelah beberapa hari, dia tidak melihat seseorang. Bahkan monster beast tidak melihat sedikit, apalagi bunga spiritual dan tumbuhan langka. Yang Kai tahu bahwa karena serangkaian pertemuan sebelumnya dan keterlambatannya di kota Dingfeng selama beberapa hari, perjalanannya seharusnya jauh lebih lambat daripada yang lain. Jika ada hal baik di jalan di depan, itu pasti sudah diambil oleh orang lain. Mengapa ada sisa sup atau air yang tersisa untuknya? Dia tidak terlalu peduli. Meskipun ada banyak hal baik di Blood Demon Wonderland, tidak banyak yang bisa menarik perhatiannya. Pada tingkat Kaisar Realem, hampir tidak mungkin ada di dunia yang lebih kaya darinya. Setelah setengah hari, keduanya tiba-tiba berhenti dan berdiri di lereng bukit, melihat medan perang di depan mereka. Seharusnya ada pertempuran besar di sana. Ada fluktuasi energi yang kuat di mana-mana. Ada banyak artefak yang rusak di tanah. Lebih dari selusin mayat tergeletak di sana. Setiap mayat kering dan pucat, seolah-olah semua esensi daging dan darah telah terkuras oleh suatu kekuatan. Mayat-mayat ini masih mempertahankan ekspresi saat kematian, semuanya sangat ngeri. Yang Kai dan Ku Huachang saling memandang dan berkata serempak, Dewa Gagak Hitam. Orang-orang ini jelas kehabisan ki dan darah oleh kitab suci memancar darah Dayan dan mati. Tanda yang jelas ini pastilah bahwa Black Crow God mengambil tindakan di sini.
Kekuatan Black Crow God bisa dikatakan sangat kuat. Bahkan jika Yang Kai habis-habisan, dia bukan lawannya. Bagaimanapun, lelaki tua ini memiliki dasar Open Heaven kelas atas. Sekarang dia dilahirkan kembali, Kaisar Realem hanya sekecil semut di depannya. Dapat dikatakan bahwa di Blood Demon Wonderland, Black Crow God pantas disebut tak terkalahkan. Untungnya, Yang Kai tahu kelemahan orang ini. Jiwa ilahinya yang tidak lengkap adalah kelemahannya. Jika dia bertemu Dewa Gagak Hitam lagi, Yang Kai tidak akan takut padanya. Tapi bagaimana membuatnya menghapus mantra pembatasan jalan darah pada orang-orang di kota Dingfeng adalah masalah. Melihat penampilan mayat-mayat ini, mereka seharusnya sudah mati selama beberapa hari. Semua cincin spasial hilang. Tidak diketahui apakah mereka dibawa pergi oleh Dewa Gagak Hitam atau oleh orang-orang yang lewat kemudian. Jika dia tidak menemukan masalah di kota Dingfeng, Yang Kai pasti akan mengambil jalan memutar untuk menghindari bertemu Dewa Gagak Hitam lagi. Namun, karena dia telah memberitahu Momei bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk meminta bantuan untuk menghapus mantra pembatasan, dia secara alami tidak bisa mundur sekarang. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa mayat kering dari waktu ke waktu. Tidak hanya kultivator, tetapi juga mayat monster beast. Mereka semua kehabisan ki dan darah oleh kitab suci yang memancar darah dan mati. Terlebih lagi, rute Black Crow God sedang menuju ke bagian terdalam dari Blood Demon Wonderland. Penemuan ini membuat ekspresi Yang Kai menjadi cerah. Ada desas-desus bahwa di bagian terdalam dari Blood Demon Paradise, tempat yang belum pernah dicapai oleh siapapun, ada Blood Demon Divine Palace, dan semua warisan Blood Demon Divine Lord disimpan di sana, menunggu takdir untuk menemukannya. Namun, setelah bertahun-tahun, rumor itu hanya rumor. Tidak ada yang pernah mengkonfirmasinya karena tidak ada yang pernah mencapai bagian terdalam dan tidak ada yang pernah menemukan Istana Darah Iblis. Tetapi menurut situasi saat ini, kemungkinan Istana Darah Iblis Ilahi sangat tinggi. Jika ada orang yang paling tahu Blood Demon Paradise, itu bukan Yang Kai atau Lady Boss, tapi Black Crow Divine Monarch. Meskipun orang ini dipenjara oleh Kaisar Iblis Darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia mendapatkan warisan darah Kaisar Iblis Darah. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui beberapa rahasia tempat ini? Jika dia pergi ke arah itu berarti ada sesuatu di sana yang menariknya. Apa yang bisa membuat Open Heaven kelas atas tergoda tidak diragukan lagi adalah warisan dari Open Heaven kelas atas lainnya. Memahami hal ini, Yang Kai bahkan lebih enggan untuk menyerah. Setelah beberapa saat, Yang Kai tiba-tiba berhenti, Ku Huachang juga berhenti dan berbalik untuk melihat, ada apa, saudara muda? Yang Kai menoleh dan melihat ke arah lain, ada suara pertempuran. Setelah jeda, dia berkata, itu datang ke arah kita. Dia menggunakan Divine Sense-nya untuk menjelajahi dan memperhatikan suara pertempuran di sana. Itu juga harus dirasakan oleh pihak lain, jadi dia segera bergegas ke arah mereka. Dia tidak tahu apakah dia ingin meminta bantuan atau membawa masalah ke timur. Yang Kai tidak ingin lebih memperhatikannya, tetapi sebelum dia pergi, dia tiba-tiba sepertinya menyadarinya. Dia membuat suara ringan, dan lebih keras mendesak Divine Sense-nya untuk menjelajahi sisi lain. Setelah beberapa saat, dia sangat gembira dan berkata, kakak senior, ikut aku. Mengatakan demikian, dia bergegas langsung ke orang-orang yang datang. Ku Huachang tidak tahu mengapa dia begitu bahagia, tetapi dia tidak banyak bertanya. Setelah beberapa saat, dua sosok muncul di bidang penglihatan, seorang pria dan seorang wanita, dan di belakang pria dan wanita ini, ada 5 atau 6 orang yang mengejar, terus-menerus menembakkan teknik rahasia dan kekuatan artefak, dan 2 orang yang melarikan diri menjadi semakin ketakutan. Cahaya yang menyilaukan menyala, tetapi orang yang mengejar mereka menawarkan gerakan membunuh dan menembak langsung ke 2 orang yang melarikan diri. Wanita itu merasakan bahaya dan dengan cepat berbalik, mendesak kekuatannya untuk melawan, tetapi pria itu melarikan diri, mengabaikan hal-hal di belakangnya. Cahaya pedang menyala, dan pedang panjang di tangan wanita itu jatuh dan bertabrakan dengan serangan dari belakang. Dengan suara, sosok wanita itu terbang tinggi seperti layang-layang, memuntahkan seteguk darah di udara, dan wajahnya sepucat kertas. 4275. Wanita itu tampaknya telah menderita banyak luka sebelumnya, dan sekarang bahkan lebih buruk. Pria lain melihat ke belakang dengan ngeri, dan ekspresi perjuangan dan keraguan muncul di matanya, tetapi kakinya tidak berhenti. Tidak tahu malu, Ku Huachang melihat pemandangan ini di matanya dan memarahi. Dia tidak memarahi sekelompok orang yang bergerak, tetapi pria yang berlari di depan. Pria dan wanita yang melarikan diri itu jelas adalah sahabat, atau kekasih, atau kakak dan adik. Sekarang mereka dalam bahaya. Hanya wanita itu yang berbalik dan memblokir pukulan itu.
Setelah terluka, pria itu tidak berbalik untuk menyelamatkan, tetapi berlari lebih cepat. Ini hanya tidak bertanggung jawab. Langkahnya bahkan memiliki kecurigaan bahwa wanita itu akan menunda waktu baginya untuk melarikan diri. Dalam keadaan mereka saat ini, bahkan jika pria itu benar-benar berbalik untuk menyelamatkan, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari pengejaran, tetapi selalu ada secercah kehidupan. Tetapi wanita itu ditinggalkan seperti ini, itu hanyalah jalan buntu. Ku Huachang juga seorang wanita, sungguh sebuah tragedi. Memikirkan latihan Yang Kai sebelumnya, tidak peduli apa situasinya, tidak peduli seberapa serius cederanya, dia tidak meninggalkannya. Dia dan Yang Kai tidak terlalu dekat satu sama lain. Dia hanya bertemu 1 atau 2 kali. Membandingkan dengan keduanya, karakter kedua pria ini hanyalah satu di langit dan satu di bumi. Pada saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang ada perbandingan, hati Ku Huachang tidak bisa tidak melahirkan jejak kehangatan dan rasa manis. Yang Kai juga marah. Melihat pengejar di belakang membunuh lagi, wanita itu tidak lagi bisa melawan. Sosoknya berkedip dan dia datang langsung ke wanita itu dan meninju. Hukum ruang berfluktuasi, dan kekosongan rusak. Wajah beberapa pengejar sangat berubah, dan mereka semua mencoba melawan. Salah satu dari mereka meledak, siapa itu? Dengan gemuruh keras, akibatnya menghilang, meninggalkan sekelompok pengejar pucat dan sedih, semuanya menatap Yang Kai dengan ketakutan di mata mereka. Yang Kai memandang mereka dengan dingin dan tidak menoleh ke belakang. Ruoxi, kamu baik-baik saja. Wanita itu mengira dia akan mati. Siapa yang tahu bahwa pada saat kritis, ada sosok yang berdiri di depannya, melindunginya dari gelombang yang datang. Melihat ke atas, dia hanya merasa bahwa sosok itu sangat familiar. Ketika dia mendengar suara itu lagi, matanya yang indah hanya bisa menatap dan gemetar, Tuan. Dia hampir berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Sejak dia dan Tuan berangkat dari Star Boundary, bergegas keluar dari alam semesta, dan ditelan oleh cacing 1000 simpul, tidak ada kabar satu sama lain. Dia telah mencoba menemukan Yang Kai, tetapi Triciliocosm sangat luas, dan ada begitu banyak wilayah. Setiap wilayah begitu luas sehingga lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami untuk menemukan seseorang. Sepanjang jalan, dia telah mencari tanah yang diberkati Langya. Setelah mengalami banyak kesulitan, dia akhirnya tiba di tanah yang diberkati Langya. Dengan bantuan leluhurnya, dia bergabung dan menjadi murid dari tanah yang diberkati Langya. Ketika dia mengetahui bahwa Blood Demon Wonderland akan segera dibuka, dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan tempat. Dia merasa bahwa dengan kemampuan dan latar belakang masternya, dia pasti akan memasuki Blood Demon Wonderland. Ketika saatnya tiba, dia hanya perlu mencarinya di Blood Demon Wonderland. Ini akan jauh lebih mudah dari sebelumnya. Blood Demon Paradise penuh dengan bahaya. Dia bertemu dengan salah satu saudara laki-lakinya secara kebetulan, dan mereka bepergian bersama. Siapa yang mengira bahwa mereka akan mengalami masalah dan diburu? Tepat ketika mereka akan mati, Tuan secara ajaib muncul di depannya. Zhang Ruoxi ingin menangis. Sebelum dia melihat Yang Kai, tidak peduli seberapa sulitnya, dia bisa menanggungnya sendiri. Bahkan jika ada pedang di kepalanya, dia tidak akan mengedipkan matanya. Tetapi setelah melihat Yang Kai, dia seperti anak kecil yang telah dianiaya di luar dan telah menemukan seseorang untuk diandalkan. Yang Kai tidak menyangka akan bertemu Zhang Ruoxi di sini, dan setelah bertahun-tahun, mereka akan bertemu lagi dalam pemandangan seperti itu. Ketika dia berada di alam kekosongan besar, dia mencoba menemukan Gupan dari tanah yang diberkati Langya untuk menanyakan tentang Zhang Ruoxi. Namun, Gupan memberitahunya bahwa dia belum pernah mendengar tentang Zhang Ruoxi. Yang Kai curiga bahwa Zhang Ruoxi belum pernah ke tanah yang diberkati Langya, atau Gupan belum pernah melihat Zhang Ruoxi. Lagi pula, ada banyak murid di tanah yang diberkati Langya, dan tidak mungkin bagi Gupan untuk mengenal setiap murid. Sambil berbicara, Ku Huachang juga mendarat di samping Yang Kai, berjongkok di samping Zhang Ruoxi, mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri, dan bertanya dengan prihatin, "Saudari, apakah kamu baik-baik saja?" Zhang Ruoxi menggelengkan kepalanya perlahan dan berbisik, "Aku baik-baik saja." Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Wajah Ku Huachang sedikit berubah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa wanita di depannya terluka parah? Dia dengan cepat mengambil beberapa pil penyembuhan dan memberikannya padanya. "Kakak senior, tolong jaga temanku." Suara Yang Kai sedikit rendah, yang belum pernah didengar Ku Huachang sebelumnya. Meskipun tenang, dia bisa merasakan kemarahan mengerikan yang tersembunyi di balik ketenangan. "Aku di sini, kamu bisa tenang." Ku Huachang mengambil Zhang Ruoxi dan melesat ke kejauhan. Para pengejar mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini.
Pemimpin kelompok itu, seorang pria muda, berkata dengan wajah muram, "Siapa kamu? Heavenly Sword Union sedang menangani masalah, tolong buat semuanya nyaman bagi kami. Kamu ingin membunuh temanku, dan aku harus membuat segalanya nyaman untukmu." Yang Kai menatapnya dengan dingin. Pria muda itu sedikit mengernyit, merenung sejenak, dan menangkupkan tinjunya, "Kalau begitu, aku akan pergi." Karena itu, dia berbalik dan hendak pergi. Dia tampaknya telah memperhatikan kekuatan Yang Kai melalui serangannya sekarang, dan tidak mau memulai pertarungan. Yang Kai berteriak dengan suara rendah, "Kamu ingin pergi setelah menyakiti orang? Bagaimana bisa ada hal yang begitu sederhana di dunia ini?" Tanpa diduga, niat pemuda itu untuk pergi adalah palsu, dan mengalihkan perhatian Yang Kai adalah hal yang nyata. Begitu suara Yang Kai jatuh, dia tiba-tiba berteriak, "Lakukan!" Dengan desisan, tanah di bawah kaki Yang Kai bergetar, dan pohon anggur hijau tiba-tiba muncul dari tanah. Pohon anggur hijau itu seperti ular roh, langsung mengikat Yang Kai menjadi pangsit. Tidak hanya itu, pohon anggur hijau juga menghasilkan duri tajam yang tak terhitung jumlahnya, menembus kulit Yang Kai dan melepaskan racun yang kuat. Dari awal hingga akhir, dia tidak berniat mundur. Pengejaran Zhang Ruoxi dan orang lain tidak boleh terungkap. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa meninggalkan Blood Demon Paradise hidup-hidup, dia akan berada dalam masalah besar. Meskipun Serikat Pedang Surgawi tidak buruk, itu juga merupakan kekuatan kelas 2 teratas, dan memiliki Open Heaven kelas 6, tetapi itu masih sedikit lebih buruk daripada tanah yang diberkati Langya, yang memiliki Open Heaven tingkat tinggi. Kali ini, dia dibutakan oleh keserakahan. Melihat bahwa Zhang Ruoxi dan murid lain dari tanah terberkati Langya tidak terlalu kuat, dia ingin membunuh mereka dan merebut harta mereka. Siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu Yang Kai dan Ku Huachang di sini? Ketika dia melihat Yang Kai dan Ku Huachang, dia sudah memutuskan untuk membunuh mereka. Jika tidak, jika masalah ini terungkap, Serikat Pedang Surgawi akan menangkapnya dan mengirimnya ke tanah terberkati Langya sebagai permintaan maaf. Untuk 1 sen, untuk 1 pon, hanya dengan membunuh mereka dia bisa melindungi dirinya sendiri. Ketika pohon anggur hijau menyala, pemuda itu sudah bergegas menuju Yang Kai, dan dengan pedang cepat, dia menebas leher Yang Kai. Beberapa orang lainnya juga menggunakan gerakan membunuh mereka, semuanya luar biasa, dan sepertinya mereka ingin membunuh Yang Kai di sini. "Beraninya kau keluar dan membuat masalah." Yang Kai meledak, dan dengan suara mendesing, api sejati gagak emas menyebar ke seluruh tubuhnya, membakar kehampaan. Pohon anggur hijau yang melilit tubuhnya juga merupakan artefak yang bagus, tetapi di bawah pembakaran api sejati gagak emas, bagaimana ia bisa menolak? Itu berkedut seperti makhluk hidup, dan dengan cepat menarik kembali, mencoba mengebor kembali ke tanah. Yang Kai mencibir, mengulurkan tangannya dan meraih pohon anggur hijau secara langsung, membiarkan duri pada pohon anggur hijau menembus dagingnya dan menyuntikkan racun. Yang Kai sedikit pusing. Dia memiliki tubuh setengah naga, dan garis keturunan ras naga, jadi dia memiliki kekebalan yang kuat terhadap racun. Racun biasa sama sekali tidak ada di matanya, tetapi racun anggur hijau ini masih membuatnya bereaksi, menunjukkan seberapa kuat racun itu. Jika seorang kultivator biasa terkena itu, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan sebagian besar kekuatan tempur mereka. Yang Kai tiba-tiba mengerti. Tidak heran Zhang Ruoxi dan aura pria yang melarikan diri itu sedikit lemah. Tampaknya mereka diracuni oleh pohon anggur hijau. Memegang anggur hijau di tangannya, Yang Kai dengan ceroboh membakarnya dengan Golden Crow True Fire, menyebabkannya berputar dan berjuang. Yang Kai mengguncang pohon anggur hijau, dan seperti cambuk panjang, cambuk itu menyerang orang-orang yang menyerangnya. Wajah orang-orang itu berubah drastis. Mereka tidak mengharapkan Yang Kai untuk melarikan diri dalam waktu sesingkat itu. Mereka telah menggunakan langkah ini untuk membunuh banyak orang sebelumnya, banyak dari orang yang telah dibunuh lebih kuat dari mereka. Sebelum mereka bisa bereaksi, pohon anggur hijau telah mencambuk mereka dan mengirim mereka terbang. Darah menyembur keluar dari tubuh mereka di udara, dan ketika mereka mendarat di tanah, mereka semua tampak ketakutan. Jika Yang Kai menunjukkan kekuatan seorang kultivator alam Open Heaven, mereka bisa mengerti mengapa dia bisa mengalahkan mereka seperti ini, tetapi Yang Kai hanya mengungkapkan aura alam kaisar. Bagaimana bisa kaisar realem begitu kuat? Mereka bukan tandingannya. Pergi. Pria muda yang memimpin berteriak, dan semua orang menggunakan teknik rahasia mereka untuk melarikan diri dari tempat ini. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli apakah para murid dari tanah terberkati Langya akan diekspos atau tidak. Bertahan adalah hal yang paling penting. Padatkan. Yang Kai berteriak dan mendesak prinsip luar angkasa, langsung mengubah dunia sekitarnya menjadi sangkar.
Orang-orang itu tiba-tiba merasakan tubuh mereka menegang, seolah-olah mereka telah jatuh ke rawa, tidak bisa bergerak. Mereka menoleh dengan ngeri dan melihat Yang Kai berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah dengan ekspresi kosong. Ketika dia tiba di depan salah satu dari mereka, dia meliriknya dan meninju. Seperti semangka yang dihancurkan, kepala orang itu meledak, memerciki materi otak dan darah kemana-mana. Yang Kai berjalan ke arah orang lain, meliriknya, dan meninju lagi. Orang ketiga, keempat, dalam sekejap mata, hanya pria muda yang memimpin yang masih hidup. Seluruh tubuh ini gemetar, dan meskipun dia dengan putus asa mendesak kekuatannya, dia menemukan bahwa kaisar Qi-nya tidak bersirkulasi dengan lancar. Belum lagi menolak, bahkan menggerakkan satu jari pun sangat sulit. Menyaksikan Yang Kai tiba di depannya, mata pemuda itu dipenuhi ketakutan, dan dia berada di ambang kehancuran ketika dia berteriak, "Jangan bunuh aku. Aku tidak akan membunuhmu, jangan takut." Yang Kai menatapnya dengan acuh tak acuh. Pemuda itu tidak percaya, benarkah? Yang Kai tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengguncang pohon anggur hijau, membungkusnya di sekitar pemuda itu, dan meletakkannya di tanah. Pemuda itu diikat seperti pangsit, dan dia bertanya dengan ngeri, "Apa yang kamu lakukan?" Yang Kai perlahan berjongkok di sampingnya, menatapnya, lalu mengangkat lengannya dan meremasnya dengan keras. Dengan retakan, tulang pemuda itu patah, dan dia berteriak keras, tetapi sebelum dia bisa berhenti, ada retakan lagi, dan teriakannya meninggi. Retak, retak, Yang Kai meremas sepenuhnya, dan dalam sekejap mata, lengan pemuda itu hancur menjadi 7 atau 8 bagian. Jika hanya tulangnya yang patah, itu akan baik-baik saja, tetapi intinya adalah bahkan meridian di lengannya hancur.